Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fa farrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nikmat yang kita nikmati di alam semesta ini, diberikan oleh Allah baik mereka yang taat ataupun kufur dengannya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik orang itu memberikan sesuatu kepada Allah ataupun yang tidak tahu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimu man fil ardi jami'an. Allah memiliki sifat Ar-Rahman yang dia tidak membeda-bedakan nikmatnya kepada siapa saja, mau beriman mau tidak. Rahimum fil akhirah, dia akan memberikan nikmat yang luar biasa nantinya bagi mereka yang beriman di alam akhirat. Itulah sifat Ar-Rahim. Maka patut bagi kita mengata alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita sudah memiliki peluang utama untuk mendapatkan nikmat kepada Allah karena kita beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan sebuah untaian kata yang luar biasa yang nilainya berlipat ganda sampai 10 kali. Maka seyogyanya kita mengatakan kepada Rasul, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang kajian hadis ini sebenarnya berasal dari mereka yang respon, mereka yang menanti-nanti mutiara hadis setiap saat di TPRI Kalimantan Selatan. Ada pertanyaan kepada diri Al-Fakir, Ustadz, bagaimana caranya bentuk bakti kepada orang tua jika orang tua itu sudah tidak ada? Maka Al-Fakir berusaha mencoba mengeksplor bagaimana hadis-hadis yang bicara terhadap bakti kepada orang tua jika orang tua itu sudah tidak ada. Ketemulah hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya luar biasa, cerita Umar bin Khattab, tapi mengandung makna yang luar biasa. Baik, kita akan simak hadis ini dengan baik dan mudah-mudahan hadis ini memberikan pencerahan kepada pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang rindu akan kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang rindu ingin senantiasa mengikut Nabi Muhammad SAW. Karena ingat, Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah bagiku, denganku, orang yang paling banyak bersalawat denganku. Lalu siapa orang yang bersalawat denganku? Mereka yang senantiasa suka mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena satu hadis kalau kita baca, berapa kali kita mengucap nama Nabi dan bersalawat kepada Nabi? Luar biasa. Itulah yang disebut dengan barang siapa yang mengucapkan salawat kepada Nabi, dia akan mendapatkan kedudukan yang luar biasa dekatnya nantinya di hari kiamat dan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, an Abdullah ibni Dinarin an Abdullah ibni Umarin anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bitariqi Makkah fasallama alaihi Abdullah, yani fasallama alaihi Abdullah ibn Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi.
Faqala Ibnu Dinar, faqulna lahu aslahakallahu innahumul a'rab. Yani aslahakallah ya Abdullah ibnu Umar, innahumul a'rab. Ay innahum minal badu wa innahum yardawna bil yasir. Faqala Abdullah ibn Umar, inna aban hada kana wuddan li Umar ibn al-Khattab wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna abarral birri silatul waladi ahlal wuddi abihi, rawahu Muslim. Ini hadis tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun di dalam prakteknya ini adalah perkataan antara dua orang, pertama Abdullah bin Dinar dan yang kedua Abdullah bin Umar, tapi substansi di dalam perkataan mereka adalah hadis. Itulah yang dimaksud oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki ketika mengkaji ma huwal hadis wa sunnah. Kata beliau, hadis dan sunnah itu ma udifa ilan nabi, apa saja yang disandarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma qalahu wa ma fa'alahu wa ma qarrarahu min af'ali ashabihi. Apa yang dilakukan, diucapkan Nabi, diperbuat oleh Nabi, begitu pula apa yang ditetapkan Nabi dari perbuatan sahabat-sahabatnya. Nah, begitu pula apa yang dikatakan sahabat dari proses keilmuan yang mereka dapatkan dari Nabi, atau apa yang dikatakan tabi'in dari proses yang dilakukan, didapati dari sahabat dan dari diajarkan oleh sahabat kepada mereka. Sehingga hadis itu umum, bisa disandarkan kepada tabi'in, bisa disandarkan kepada sahabat, bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kalau kita melihat bahwasanya hadis secara teoritis, apa yang disandarkan kepada Nabi disebut hadis dan sunnah, apa yang disandarkan kepada sahabat itu disebut dengan khabar, apa yang disandarkan kepada tabi'in disebut dengan athar. Tapi konsep ketiga ini adalah kaitannya dengan hadis wa sunnatu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terjemahkan hadis ini satu persatu sebelum kita bongkar secara rinci dari sanad sampai isinya. Dari Abdullah ibnu Dinar, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, seorang laki-laki desa minal Arab al-Badu bertemu dengan Abdullah bin Umar di salah satu jalan di kota Mekkah al-Mukarramah. Lalu Abdullah memberi salam kepadanya dan tiba-tiba menaikkannya ke atas keledai yang dikendarainya dan diberinya sorban yang sedang dipakainya di kepalanya. Abdullah bin Dinar bingung lalu mengatakan, maka kami berkata kepada Abdullah bin Umar, semoga Allah membalas kebaikan Anda wahai Tuan. Sesungguhnya orang desa itu lebih suka yang sederhana, artinya cukup kalau diberikan sedikit saja. Jawab Abdullah bin Umar, bapak orang ini, orang tuanya adalah sahabat baik bapakku Umar bin Khattab. Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya kebajikan yang utama ialah apabila seorang anak melanjutkan hubungan silaturahmi dengan keluarga sahabat baik ayahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu bagaimana penjelasan hadis ini? Kita akan saksikan bersama, kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, baik, kita akan mulai membuka hadis ini secara terperinci. Sanadnya berasal dari Abdullah ibnu Dinar. Siapa sosok Abdullah bin Dinar? Abdullah bin Dinar adalah seorang imamul muhaddis. Dia termasuk kategori muhaddis. Artinya kalau kategori orang itu dikatakan muhaddis, berarti dia banyak bertemu dengan sahabat. Dan
yang lainnya tabi'in. Contoh Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Dia tidak kurang dari 200 sahabat dia bertemu. Dan Atha bin Abi Rabah sekalipun dengan kondisi yang terbatas, dia memiliki kaki yang tak mampu berjalan kecuali satu atau pincang kakinya, kemudian matanya bermasalah satu di antaranya. Kemudian ketika kondisi ekonominya terhimpit, dia tetap mencari ilmu pengetahuan. Atha bin Rabah thiqatus suduq, dia termasuk orang yang meriwayatkan hadis yang banyak dan termasuk terpercaya. Begitulah Abdullah bin Dinar, sama seperti Atha bin Abi Rabah. Namanya adalah Abdullah ibnu Dinar al-Adawi al-Umri. Jadi ada Abdullah bin Dinar ini termasuk dari kategori Bani al-Umr, Maulahumul Madani. Dia menjadi budak atau pembantunya Abdullah bin Umar pasca Umar bin Khattab meninggal dunia. Karena kalau kita mengkaji hadis-hadis Abdullah bin Umar, di antaranya hadis yang merupakan maula atau budaknya Abdullah bin Umar, di antaranya adalah Nafi. Lihat hadis-hadis yang bicara tentang mengangkat takbiratul ihram, tidak kurang daripada 72 perawi, dan diantaranya sanadnya ada 4 sanad yang bersamaan kepada Abdullah bin Umar. Nah, itu semua riwayat daripada Nafi. Lihat satu contohnya, kanan anin Nafi an Abdullah ibnu Umar, diriwayatkan dari Nafi. Karena Nafi adalah bagian daripada pembantunya Abdullah bin Umar. An Umar bin Al-Khattab, an Abdullah bin Umar bin Khattab. Karena Abdullah bin Umar di zaman sahabat, dia meriwayatkan hadis banyak kepada Nabi Muhammad, kurang lebih 2630 hadis. Nah, kemudian pasca Umar bin Khattab meninggal, pembantunya digantikan posisinya adalah Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar berkhidmat dengannya, menjadi khadamnya, kemudian menyuguhi makanan, mengangkat sendal kemana Abdullah bin Umar melakukan perjalanan, sehingga ini termasuk bagian daripada tabi'in. Abdullah bin Dinar, dia meninggal di tahun 136. Pangkatnya adalah tabi'in. 136 dia meninggal dunia. Baik, dia lebih banyak mendengar hadis dari Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Sulaiman bin Yasar, kemudian Abi Saleh As-Samman, dan yang lainnya. Dan banyak hadis-hadis itu diambil oleh murid-muridnya Abdullah bin Dinar seperti Syu'bah, Malik, Sufyan As-Sauri, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan sanad. Abdullah bin Dinar adalah budak atau pembantunya. Abdullah bin Dinar adalah budak dan pembantunya Abdullah bin Umar, namun dia alim di dalam perilakunya. Baik, inilah hadisnya. Satu ketika diceritakan bahwa Abdullah bin Dinar sama-sama berjalan bersama Abdullah bin Umar. Namanya sama-sama Abdullah ya. Jadi Abdullah itu di zaman sahabat tuh banyak. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Umar Ibnul Khattab. Ini sahabat-sahabat ibadullah. Jadi ubadullah, para bernama Abdullah, tapi luar biasa kontribusinya di dalam agama Islam. Nah, Abdullah bin Dinar pada satu ketika berjalan dengan Abdullah bin Umar. Lalu ketika dalam perjalanan, kemudian anna rajulan minal Arab, tiba-tiba di pertengahan jalan seorang laki-laki dari Badu, tidak disebut namanya. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita pernah mengatakan bahwa laki-laki apabila tidak disebut dalam sebuah hadis, ada dua kemungkinan. Pertama, hadis ini sering kali diucapkan, lalu siapa yang bertemunya beraneka ragam. Yang kedua, laki-laki yang disebut tidak disebutkan untuk menjaga kehormatan dirinya. Anna rajulan, seorang laki-laki minal Arab, dari Arab Badu yang tinggal di pedesaan. Dia bertemu, laqiyahu bi tariqin Makkah. Kata Abdullah bin Dinar menceritakan, satu ketika Abdullah bin Umar waktu di perjalanan bertemu dengan laki-laki. Dia berarti satu rombongan melakukan perjalanan dengan menggunakan tunggangan, baik keledai ataupun kuda ataupun unta. Tiba-tiba bertemu dengan orang Badu ini tadi. Artinya melakukan perjalanan jauh ini. Karena melakukan perjalanan yang bertemu pada masa itu di persimpangan kota Mekah. Baik. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Lalu dia katakan assalamualaikum. Karena setiap orang ketika menyapa, bahkan hadis menyatakan ma min muslimani yusafihani atau ma min muslimani balaqiya. Ma min muslimaini, tidaklah dua orang Muslim bertemu, bayusallim alaihi, lalu dia
menyampaikan salam, payusapihan, lalu bersalaman, bahkan dalam riwayat wa yusalliyani 'alan nabi, dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecilnya sebelum dia berpisah. Abdullah bin Umar mengatakan assalamualaikum, disampaikan salam kepada orang Badu tadi, dijawabnya wa hamalahu 'ala himar. Tiba-tiba bingung orang sekitar, termasuk Abdullah bin Dinar. Kenapa? Orang Badu tadi disuruhnya oleh Abdullah bin Umar, wahai orang Badu, naiklah engkau ke tungganganku. Dia kebetulan membawa himar atau keledai. Naiklah engkau. Jadi boleh kita katakan tiba-tiba Abdullah bin Umar menaikkan laki-laki yang boleh dikatakan sederhana, yang jauh daripada perkotaan, dia orang jauh, yang bingung sekitar itu murid-muridnya Abdullah bin Umar, melihat Abdullah bin Umar menaikkan laki-laki ini ke tunggangannya. Dibawanya kana yarkabuhu. Ini himar atau keledai adalah keledai yang dibawa oleh Abdullah bin Umar. Wa atahu imamah. Bahkan bukan hanya itu, selain dibawanya di keledai, tiba-tiba Abdullah bin Umar melepaskan sorbannya, imamah. Imamah adalah produk di zaman Nabi, hukumnya sunnah. Bahkan hadis-hadis banyak bicara terhadap imamah. Ada yang disebut dengan imamah, ini namanya imamah, dililitkan di kepala, imamah namanya. Ada yang ditaruh di atas kepala, namanya gutrah. Ada yang ditaruh di atas dua bahu, namanya syamlah. Ada yang ditaruh di antara sorban yang panjang di antara dua bahu yang panjang, namanya burda, dan sebagainya. Masyru', dia disyariatkan, bukan bid'ah. Ini produk daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu tiba-tiba Abdullah bin Umar memberikan sorbannya, fa'atahu imamatan kana ala rasi. Artinya sorban yang di atas kepalanya Abdullah bin Umar adalah sorban yang sangat berharga, langsung diberikan oleh Abdullah bin Umar kepada laki-laki ini. Menjadi bingunglah mereka. Faqala Ibnu Dinar, lalu dikatakan oleh Abdullah bin Dinar, faqulna lahu aslahaqallah. Wahai Abdullah bin Umar, sungguh sangat baik engkau, sangat berarti apa yang kau berikan kepadanya. Tetapi wahum yardawna bil yasir, Anda kata kau berikan sedikit saja, cukup rasanya engkau berikan. Yardawna bil yasir, sehingga apa yang diberikan oleh Abdullah bin Umar kepada laki-laki ini membuat respon, membuat keadaan apa yang menjadi Abdullah bin Umar luar biasa merespon kondisi ini, sehingga dikatakan apa yang menjadi perilaku Abdullah bin Umar menjadi tanda tanya. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar dan diucapkan oleh Umar setelah ada respon dari Abdullah bin Dinar? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, baik perilaku Abdullah bin Umar yang menganehkan orang-orang sekitar, termasuk Abdullah bin Dinar selaku perawi, katanya, ya Umar, ya Abdullah bin Umar, kenapa kau berikan sorban engkau? Kenapa engkau bawa laki-laki ini di tunggangan engkau? Sedangkan dia sebenarnya yardawna bil yasir, cukup dia ini diberikan sedikit saja. Faqala Abdullah bin Umar, lalu berkatalah Abdullah bin Umar. Ini pesan Abdullah bin Umar dalam konsep hadis. Nah, ini yang dikatakan terkadang perilaku sahabat kepada tabi'in itu secara konseptual adalah perilaku Nabi. Maka oleh sebab itu perilaku-perilaku sahabat, perilaku-perilaku tabi'in wajar kalau dikatakan itu sunnah dan hadis. Nabi pernah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, kata Nabi. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang setelahnya, summal ladzina yalunahum. Kalau kita berorientasi hidup seperti itu, berarti sebaik-baik zaman adalah zaman Nabi, kemudian pada zaman sahabat, kemudian pada zaman tabi'in, dan seterusnya. Kita ini banyak kurangnya. Karena itu ketika di dalam referensi atau rujukan-rujukan keagamaan, kita melihat kepada para imam a'immatul ahadis, kita lihat Imam Asy-Syafi'i, kita lihat Imam Malik, kita lihat Imam Ahmad bin Hambal,
kita lihat Imam Nu'man bin Sabit, kemudian dari tabi'in banyak, kita lihat Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Abdullah bin Dinar, kemudian Masruq dan sebagainya. Belum lagi ulama-ulama yang hidup yang di tahun-tahun 450 seperti Al-Ghazali, yang hidup di tahun 500-an seperti Imam An-Nawawi, yang hidup di tahun 900-an seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak sekali yang sebenarnya kita eksplor pemikiran-pemikiran mereka dan akhirnya kita pakai sebagai seorang muslim yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Baik, apa komentar Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Dinar ketika dia mengatakan, cukup engkau berikan sedikit saja wahai Abdullah bin Umar. Apa katanya? Faqala Abdullah bin Umar, garis bawahi perkataan ini. Faqala Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar memberikan pelajaran kepada sahabatnya yang ada di samping, baik Abdullah bin Dinar ataupun yang menyaksikannya. Inna abahada, ini laki-laki, inna abahada, ayahnya, kana wuddan li Umar, baik sekali, dia sayang dengan ayahku Umar bin Khattab. Dia punya orang tua sahabat sekali dengan ayahku. Setiap kali ayahku datang ke kampungnya dijamu oleh laki-laki ini, oleh ayahnya, sehingga ayahku dengan ayahnya sangat berteman baik. Nah, kata Abdullah bin Umar, wa inni samitu, manakala aku bertemu dengannya, aku dengan dia adalah anak dari sama-sama. Aku anak Umar bin Khattab, dia adalah anak bapaknya yang senantiasa menjadi teman baik oleh Umar bin Khattab. Lalu aku teringat, ini sami'tu Rasul yaqul, aku ingat dengan hadis Nabi. Makanya kata Imam Nawawi, kalau kita belajar ilmu hadis, setidaknya ada hati rasa bagi kita. Kalau kita sudah pernah mendengarkan perkataan Nabi tersebut, maka seyogyanya berkomitmen di dalam hati, satu di dalam kehidupan kita melaksanakannya, satu setidaknya kita laksanakan. Lihat Abdullah bin Umar, tujuannya apa? Wa yakuna ahlan lidzalika, agar kita termasuk di akhirat menjadi saksi terhadap perkataan Nabi itu. Kalau kita menjadi saksi dalam perkataan Nabi seperti itu, apakah kita tidak termasuk orang yang dapatkan syafaat Nabi? Itulah indahnya, kata Imam Nawawi, orang yang mengamalkan hadis-hadis Nabi, orang yang mencoba mengeksplor apa yang dikatakan Nabi di dalam kehidupannya, dia akan menjadi jaminan dia dapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan oleh Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Dinar dan orang-orang yang di sekitarnya, ayahnya adalah teman baik ayahku. Aku pernah mendengar Nabi berkata, inna abarral birri, sesungguhnya di antara perbuatan baik yang menjadi hukum berbakti kepada orang tua, inna abarral birri, abarra, perbuatan yang terbaik, birri, daripada perbuatan baik, silatur rajuli ahla wuddi abihi, yaitu menyambung silaturrahim terhadap keluarga atau orang yang disuka ayahnya ketika dia masa hidupnya. Maka aku ingin menyambung silaturrahim ini antara aku dengan dia karena mengingat ayahku dengan ayahnya. Dan disinilah faidah dari hadis tersebut, bahwa menyatakan minal birrir rajuli biwalidayhi ayyuhibba ashabahu ba'da mauti. Di antara cara kita berbakti kepada orang tua, andai kata orang tua itu sudah meninggal, maka adalah berbuat baiklah kepada kawan kerabat atau sahabat-sahabat beliau. Kita datang bersilaturahmi kepada keluarga-keluarga yang pernah disilaturahmi oleh orang tua kita tadi, apa? Untuk membuat perbuatan baik agar dia namanya baik, kemudian keadaannya baik. Begitulah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat, yaitu menyambung silaturahim kepada keluarga, sahabat atau orang-orang yang pernah dikunjungi oleh beliau semasa hidupnya. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini. Kalau ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tapi orang tua sudah tidak ada, amalkan hadis ini. Apa yang menjadi hadis ini merupakan dorongan bagi kita hidup menjadi yang terbaik di muka bumi ini. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.